Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas mengenai perkembangan wabah khususnya yang terjadi di Jawa. Kita akan membahas wabah di Jawa ini karena sekarang memang lagi marak-maraknya berita mengenai wabah yang terjadi di seluruh dunia dan sudah menjadi pandemi ya, yaitu wabah COVID-19 dan corona yang sampai sekarang masih belum ditemukan obatnya ataupun vaksinnya. Semoga saja segera ditemukan agar masalah mengenai corona ini segera bisa diatasi, karena memang ini menjadi permasalahan yang sangat rumit sekali dan bisa berdampak terhadap berbagai sektor. Oke. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan wabah di Jawa. Untuk membahas mengenai perkembangan wabah di Jawa ini, saya akan menggunakan beberapa sumber yang telah saya baca sebelumnya. Mungkin ini bukan satu-satunya sumber. Kalian bisa mencari sendiri sumber yang lainnya, mungkin dari internet atau mungkin dari buku atau mungkin dari artikel-artikel yang ada di jurnal, terserah kalian. Pertama, saya menggunakan bukunya Anthony Reid, ya, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga ini. Terus yang kedua adalah buku Menjadi Indonesia. Ini menceritakan mengenai bagaimana sejarah Indonesia sejak zaman kerajaan sampai masa kolonial atau sampai menjadi Indonesia ya. Makanya judulnya Menjadi Indonesia. Di sini juga diterangkan sedikit mengenai bagaimana wabah yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa. Terus ada juga buku dari seorang legenda sejarawan yang sangat terkenal sekali, yaitu Sejarah Indonesia Modern yang ditulis oleh M.J. Radcliffe yang kemarin baru saja meninggal dunia. Oke, ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Selain itu saya juga membaca sejarah nasional Indonesia ya. Kita langsung saja berbicara mengenai wabah. Kita bahas dulu mengenai COVID-19 yang itu berasal dari virus corona, yang sebagaimana kita ketahui awal mulanya ada di Wuhan bulan Januari lalu, dan dalam waktu 3 bulan setengah mungkin ya, 3 bulan setengah dari 31 Desember, Januari, Februari, Maret, sekarang sudah April, itu sudah menginfeksi data per malam ini tanggal 10 April 2020, data yang ada di Worldometer itu sudah mencapai 1.622.837. Ini jumlah yang sangat besar sekali hanya dalam waktu kurang lebih 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Yang meninggal sudah 97.000, hampir 100.000. Yang sembuh 366.000. Di seluruh dunia tingkat kematiannya hanya 3%, tapi karena infeksinya sangat besar sekali, oleh karena tingkat kematian juga ikut tinggi ya. Khusus di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang setiap jam 4 sore dirilis oleh pemerintah, Indonesia sekarang total kasusnya 3.512 ya. Ada penambahan kasus 219 kasus baru, yang meninggal bertambah 26 menjadi keseluruhannya 306. Kita semua berdoa agar wabah ini segera berakhir. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa membantu menangani langsung virus ini. Yang paling mudah untuk kita lakukan adalah kita harus tetap ada di rumah. Kita harus sering-sering cuci tangan, karena penularan ini seperti apa yang dikatakan oleh jubir pemerintah mengenai virus corona ini, yaitu penularannya paling banyak melalui tangan. Ketika kita tidak sabunan, terus kemudian kita memegang mulut, kita memegang hidung, dan kita memegang mata kita, dan itu kita mudah sekali tertular dari situ ya. Oleh karena itu kita harus sebisanya tetap di rumah, kecuali jika mungkin orang yang kerja di luar tidak ada pilihan lagi, ya silahkan kerja di luar. Tapi kalau misalnya hanya untuk bermain, nongkrong-nongkrong, lebih baik di rumah saja agar penyebaran virus ini bisa terkendali dan kita tidak seperti negara-negara lain yang sampai jumlah kematian sangat mengerikan sekali. Sebagai contoh Italia atau Amerika. Sekarang di Spanyol juga sudah menempati posisi yang kedua, ada Jerman, Prancis, itu sangat mengerikan sekali. Kita tidak berharap negara kita seperti itu, dan kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir. Dunia sendiri sebenarnya wabah corona ini bukan menjadi pandemi yang pertama. Kita sebelumnya telah mengerti bagaimana
penyakit-penyakit yang sangat mengerikan pernah terjadi sebelum ini, bahkan lebih mematikan daripada virus corona, seperti Black Death yang kita ketahui itu sebenarnya mungkin semacam penyakit pes ya, sampar, penyakit sampar yang menyerang daerah Eropa sekitar tahun 1300-an sampai 1500-an, itu terus berlangsung, kambuh-kambuh gitu terus, yang meninggal sampai bahkan sampai puluhan juta orang ya yang meninggal, karena mungkin kondisi pada saat itu tidak memungkinkan dunia kedokteran untuk mengantisipasi penyakit tersebut. Lalu kita juga mengetahui wabah yang lebih mengerikan lagi, yaitu flu Spanyol. Flu ini malah terjadi pada saat dunia sedang terjadi Perang Dunia Pertama ya, saat tentara-tentara sedang sibuk perang, dan di Amerika meletuslah wabah pandemi flu Spanyol ini, sehingga pemerintah di seluruh dunia itu terpecah konsentrasinya antara ngurusi perang atau ngurusi virus ini, sehingga yang meninggal dunia diperkirakan antara 75-60 juta sampai 100 juta orang yang meninggal, bahkan mungkin bisa lebih hanya karena flu Spanyol. Mungkin kita sekarang menganggap flu itu adalah penyakit yang biasa saja, pilek dalam waktu 1 minggu mungkin sembuh sendiri tanpa diobati, tapi faktanya penyakit paling mematikan di dunia itu sebenarnya adalah flu, itu kalau kita berbicara mengenai flu Spanyol ya. Dan sekarang virus corona sendiri sebenarnya itu adalah varian dari penyakit flu itu sendiri yang kemudian menyerang saluran pernapasan ya. Itu yang saya tahu. Oke, selain itu wabah-wabah endemi atau wabah-wabah yang asli dari suatu wilayah yang ada di Asia Tenggara, khususnya ada di Indonesia, itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, seperti misalnya malaria, tipes, DBD, atau cacar. Itu sudah ada bahkan sejak 600 tahun yang lalu. Jadi itu adalah penyakit-penyakit yang secara tradisional ada di Indonesia. Mungkin sekarang kalau kita sakit cacar, kita sakit malaria, kita sakit tipes, kita sakit DBD, itu bukan penyakit yang semengerikan corona ya. Karena apa? Karena ya kita sudah tahu bahwa itu ada obatnya. Jadi misal kita kena DBD, mungkin ibu kita atau orang tua kita atau mungkin orang terdekat kita nggak akan, wah ini kena DBD gitu. Kita diobati, masuk rumah sakit, sembuh. Atau mungkin kita pernah mengalaminya DBD, tipes. Saya sendiri sering sekali sakit tipes dan pernah sakit cacar juga. Bapak saya kena malaria tapi masih hidup. Karena apa? Karena ya itu tadi, sudah ditemukan obatnya ya. Teknologi kedokteran sudah berhasil menanggulangi masalah-masalah itu. Tapi dulu itu belum terjadi, sehingga ketika orang terkena tipes, orang terkena DBD, orang terkena cacar, orang terkena malaria pada zaman dulu itu sangat rentan sekali bagi jiwanya untuk meninggal. Karena apa? Karena keterbatasan pengetahuan terhadap kedokteran dan penelitian mengenai virus-virus atau bakteri itu sendiri yang menyerang tubuh dan kemudian menyebabkan penyakit-penyakit tadi itu sangat minim sekali, sehingga jumlah kematian itu sangat besar sekali. Kalau mungkin corona cuma 3%, 5%, di Indonesia 10%, kematian cacar akibat malaria, akibat tipes itu berdasarkan beberapa catatan bisa membunuh hampir 50%, bahkan lebih penduduk dalam suatu wilayah. Karena apa ya? Mungkin itu karena kekurangan pengetahuan terhadap dunia kesehatan ya. Oleh karena itu jumlahnya sangat besar sekali, mencapai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Itu mengenai wabah-wabah yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, penyakit cacar secara tradisional itu adalah salah satu wabah yang pertama kali tercatat dalam sejarah, yaitu pada tahun 1500-an. Ya, itu adalah wabah yang salah satu yang tertua di Indonesia. Hampir seluruh Indonesia pernah mengalami cacar. Itu berdasarkan catatan-catatan orang Eropa, karena memang orang Eropa ketika di Indonesia mereka yang lebih rajin mencatat mengenai kondisi penduduk di Indonesia daripada orang Indonesia sendiri. Jadi berdasarkan catatan orang Eropa, itu wabah cacar itu adalah salah satu wabah pertama yang sangat mengerikan bagi wilayah Indonesia. Tapi kita tidak tahu sebelum 1500, itu kan cacar 1500, sebelum 1500 misalnya zaman Majapahit atau zaman Singosari atau zaman yang lebih tua, misalnya ada Tarumanegara atau mungkin Sriwijaya dan sebagainya, itu kita tidak tahu ada wabah apa di sana. Apakah ada wabah sebelumnya atau tidak ada wabah. Tapi berdasarkan salah satu buku yang saya baca,
yaitu dari Anthony Reid itu mengatakan bahwa orang Eropa ketika ke Indonesia mereka sangat takjub sekali, bahkan orang Indonesia dan Asia Tenggara secara umum tidak ngerti apa itu wabah. Jadi kemungkinan besar sebelum 1500-an itu jumlah wabah cukup sedikit sekali. Tapi setelah 1500-an kita mengenal suatu penyakit yang namanya cacar, menyerang di Maluku, terus kemudian juga menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Penyakit ini adalah penyakit rutinan, jadi hampir 10 tahun sekali itu penyakit ini datang. Terus kemudian menyerang suatu penduduk, membunuh banyak sekali penduduk, terus kemudian hilang. 10 tahun lagi atau 7 tahun lagi datang, terus kemudian hilang lagi. Seperti itu terus terjadi seperti itu sampai kemudian cacar ditemukan vaksinnya. Jadi penyakit cacar ini mungkin sekarang cukup biasa kita rasakan ya, dan itu tidak terlalu berbahaya. Saya sendiri dulu kecilan saya pernah terkena cacar dan sembuh, dan sekarang alhamdulillah tidak pernah terkena cacar lagi. Bagi orang Asia Tenggara zaman dulu itu sangat mengerikan sekali karena yang meninggal dunia sangat banyak sekali karena cacar ini ya. Tidak ada catatan resmi, tapi berdasarkan catatan-catatan kuno itu banyak sekali yang meninggal karena cacar, walaupun tidak tahu jumlahnya berapa pastinya, tapi yang pasti sangat banyak sekali karena kondisi ilmu pengetahuan pada saat itu masih belum seperti zaman sekarang ya. Lalu bagaimana yang selamat? Yang selamat mungkin ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu mereka tidak terkena cacar, tidak tertular cacar, atau mungkin mereka tertular tapi mereka berhasil sembuh. Jadi antibodinya melawan, imunitasnya melawan, sehingga dia ketika terkena lagi dia akan lebih kebal daripada ketika pertama kali dia terkena, sehingga mereka selamat dari wabah cacar tersebut. Di Jawa, berbicara mengenai wabah, kita akan menariknya dari tahun 1600. Kenapa? Karena tahun 1600 itu ada suatu kesultanan yang sangat besar sekali, yaitu Kesultanan Mataram Islam, yang ketika itu dipegang oleh raja yang sangat terkenal, yaitu Sultan Agung ya. Sultan Agung ini memiliki dia ini seorang raja yang bertipe ekspansif ya. Jadi dia ingin menguasai seluruh Jawa. Tujuan utamanya adalah menyatukan seluruh Jawa. Oleh karena itu tahun 1625 dia bergerak menuju Surabaya untuk menguasai Surabaya dan daerah-daerah pesisir lainnya. Itu karena Surabaya pada saat itu adalah salah satu kekuatan kuat yang harus dikuasai oleh Sultan Agung, karena memang Surabaya ini adalah wilayah pesisir yang akan sangat menguntungkan Kesultanan Mataram yang dikuasai oleh Sultan Agung tersebut. Dia mengirim puluhan ribu pasukan untuk menguasai Surabaya, tapi Surabaya ini takluk bukan karena diserang oleh pasukan Mataram dari Sultan Agung. Surabaya ini takluk karena Sultan Agung menerapkan taktik yang lumayan licik ketika itu. Jadi dia ketika ada tentara yang meninggal dunia, dia tidak menguburnya, tapi dia melemparkan tentara itu ke Sungai Berantas, dan kemudian mayat-mayat dari tentara tersebut akan mengalir ke Surabaya. Pada saat itu tahun 1624 itu terjadi wabah yang melanda Pulau Jawa untuk pertama kalinya, yaitu wabah kolera ya. Sultan Agung berharap bahwa dengan dihanyutkannya mayat-mayat tentara Mataram dari wilayahnya ke wilayah Surabaya, itu berharap bahwa Surabaya akan terserang wabah kolera. Padahal tentara Sultan Agung sendiri banyak sekali yang meninggal dunia karena wabah kolera. Jadi wabah kolera ini menyerang Jawa ketika sedang terjadi perang besar antara Sultan Agung dan Surabaya, yang ketika itu juga didukung oleh masyarakat yang sangat banyak sekali jumlahnya. Yang menderita siapa? Tentu yang menderita bukan Sultan Agung yang menjadi sultan ya. Dia tetap duduk enak di singgasananya. Yang menderita adalah pasukan-pasukannya. Pasukan Mataram itu jumlahnya yang profesional sebenarnya hanya sedikit saja. Yang banyak dikirimkan untuk berperang adalah rakyat-rakyat biasa yang sebenarnya adalah petani. Jadi petani ini dikirimkan untuk berperang, sehingga lahan-lahan sawah yang sebenarnya harusnya mereka kerjakan, mereka tinggalkan. Oleh karena itu panen mundur ya, karena tidak ada yang mengerjakan. Petani-petaninya dikirimkan Sultan Agung untuk perang, sehingga panennya mundur. Terjadilah bencana lain selain wabah kolera, yaitu bencana kelaparan. Jadi pertama orang-orang di Jawa ketika itu terkena wabah kolera, yang kedua terkena bencana kelaparan karena perang tersebut ya.
baik Mataram ataupun di Surabaya sebenarnya itu sama-sama rugi. Jadi Mataram ini adalah sekarang wilayah Jawa Tengah. Jelasnya mengenai wilayah Mataram mana dan wilayah Surabaya mana, kita lihat peta berikut ini. Penyerangan Sultan Agung terhadap Surabaya itu tentu sangat merugikan sekali, baik bagi Sultan Agung ataupun bagi Surabaya sendiri. Walaupun meraih kemenangan, tetap saja Sultan Agung merugi. Kenapa? Karena panennya mundur dan banyak sekali yang terkena kolera ya. Oleh karena itu, ya itu sangat mengerikan sekali. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, saya menarik garis mundur itu dari masa Sultan Agung tahun 1600-an ya. Kalau kita tarik garis terus sampai tahun 1900, jadi 1600 sampai 1900 itu orang-orang di Jawa ini penuh dengan kegiatan. Yang pertama perang, yang kedua terkena bencana alam, yang ketiga terkena wabah, dan yang keempat terkena bencana kelaparan. Jadi mereka tidak hanya mengalami satu musibah saja, seperti kita misalnya corona saja, kita hanya terkena penyakit, wabah penyakit saja, kita tidak sedang perang, kita tidak dalam kondisi bencana kelaparan dan sebagainya. Kita bersyukur karena apa? Tahun 1600-an sampai tahun 1900-an itu di Jawa hampir sering sekali terjadi perang ya. Terakhir perang di Jawa itu adalah perang yang sangat besar sekali, yaitu perang Diponegoro yang akan kita terangkan kemudian ya. Jadi kita patut bersyukur kalau kita hidup sekarang tidak dalam kondisi yang sama seperti tahun 1600 atau sampai tahun 1900-an. Selain menyerang Surabaya, Sultan Agung juga menyerang Batavia yang ketika itu dikuasai oleh VOC, suatu kongsi dagang Belanda. Sultan Agung mengirim pasukannya 2 kali ke Batavia tahun 1628 dan 1629. Penyerangan pertama gagal, seperti yang kita ketahui berdasarkan catatan-catatan tentara-tentara VOC. Bahkan jenderal-jenderalnya Mataram ketika itu dipenggal kepalanya oleh pasukan-pasukannya, suruhan-suruhan dari Sultan sendiri, karena dianggap kalah dalam menjalankan tugas untuk menyerang Batavia. Jadi tahun 1628, tahun 1629 itu Sultan Agung menyerang Batavia dan kalah dua-duanya ya. Yang pertama mungkin karena benteng VOC tidak bisa ditembus, dan yang kedua karena ternyata VOC sudah mengetahui di mana letak-letak persediaan makanan pasukan Mataram dan VOC berusaha menghabisi persediaan makanan tersebut, sehingga ketika pasukan Mataram sampai di Batavia sudah dalam kondisi yang tidak prima dan mereka harus melawan VOC di situ dan kemudian kalah juga. Jadi tahun 1628, 1629 itu pasukan Mataram menyerang Batavia tapi kalah. Walaupun kalah, tetapi Batavia ini juga mendapatkan pukulan yang sangat hebat dari pasukan-pasukan Mataram. Kenapa? Batavia itu adalah dikelilingi benteng ketika itu ya, dan di sekelilingnya itu terdapat parit-parit kecil agar menghindari musuh mudah untuk masuk ke dalam benteng tersebut. Sama seperti di Surabaya, pasukan-pasukan Mataram itu berusaha menghanyutkan mayat-mayat pasukannya sendiri melalui sungai yang akan masuk ke wilayah Batavia, dan dengan harapan bahwa pasukan-pasukan VOC akan menyerah karena mereka takut terkena wabah kolera. Tapi ternyata pasukan VOC ini kuat di laut, sehingga mereka walaupun dikepung sama pasukan Mataram, dia masih bisa menghindari daratan dan menuju lautan. Walaupun seperti itu, tapi ada juga yang mengatakan bahwa serangan pasukan Mataram ini sedikit banyak berhasil membunuh Gubernur Jenderal VOC pada saat itu, yaitu Gubernur Jenderal JP Kun ya, JP Coen. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena penyakit yang mewabah itu tadi, sehingga salah satunya mengenai Gubernur Jenderalnya itu. Dan menurut beberapa sumber, Gubernur Jenderal itu meninggal karena kolera, yang kemungkinan karena penyebaran penyakit yang diusahakan oleh pasukan-pasukan Mataram. Jadi intinya di sini tahun 1600-an awal itu ada wabah yang sangat hebat sekali, dan ini sebenarnya membunuh banyak sekali penduduk, baik bangsa Eropa yang datang ke Jawa ataupun bangsa Jawa sendiri ataupun bangsa-bangsa lain yang ada di Jawa ketika itu ya. Jadi kolera ini adalah penyakit yang sangat mengerikan tahun 1600-an, tapi jumlah pastinya berapa yang meninggal dunia karena kolera itu kita tidak pernah tahu, karena memang kondisi pencatatan penduduk ketika itu tidak sebaik pada masa-masa setelahnya. Berbicara lagi mengenai JP Chun, jadi kita
di sini kembali lagi membahas kenapa kok JP Chun mati, apa hanya karena kolera saja? Lah kolera ini kalau kita pikir-pikir kan sebenarnya adalah karena serangan pasukan Mataram yang mengirimkan mayat-mayat itu ke dalam benteng Batavia dengan harapan Batavia terkena wabah ya. Dengan harapan Batavia terkena wabah, dan kemudian ternyata JP Chun terkena wabah kolera karena senjata-senjata yang dilancarkan oleh pasukan Mataram. Jadi kalau kita ngomong Wuhan itu sebenarnya adalah proyek senjata biologis yang bocor sehingga virus corona menyebar ke seluruh dunia. Sebenarnya senjata biologis tidak hanya dikenal zaman sekarang, tapi sejak zaman Mataram sudah dikenal. Kita tahu senjata biologis itu pernah digunakan Sultan Agung ketika menyerang Surabaya. Di sana kemudian muncul wabah kolera dan Surabaya menyerah terhadap Mataram. Terus kemudian Mataram menyerang Batavia lagi. Di sana juga terkena wabah. Walaupun tidak menyerah, dan kemudian malah pasukan Mataram yang kalah. Tapi senjata biologis ternyata pernah diusahakan oleh bangsa kita sendiri, yaitu Mataram ya. Bahkan menurut beberapa sumber, tidak hanya mayat yang dikirimkan ke dalam benteng VOC, tapi juga senjata biologis yang alami ketika itu, yaitu apa? Kotoran-kotoran dari pasukan-pasukan Mataram. Jadi pasukan Mataram kalau buang air besar, itu kotoran mereka tidak mereka tidak mereka bersihkan gitu ya, tapi mereka kumpulkan dan kemudian mereka jadikan senjata untuk dilemparkan ke dalam benteng VOC, dan itu sangat mudah sekali penyakit yang memang wabah ketika itu, yaitu kolera, untuk menyebar di dalam benteng VOC. Setelah Sultan Agung wafat, kemudian dia digantikan oleh anaknya yang namanya kemudian menjadi Amangkurat II ya. Jadi Amangkurat II ini adalah gelarnya, tapi nama aslinya saya juga kurang tahu. Kita lebih sering mengetahuinya sebagai Amangkurat II. Jadi Amangkurat I ya. Amangkurat I. Jadi Amangkurat I ini adalah anak dari Sultan Agung ya, anak dari Sultan Agung. Pada masa Amangkurat I ini ternyata juga terjadi wabah. Tahun 1674-1676 Mataram terkena wabah bencana kelaparan. Jadi terkena bencana kelaparan dan terkena wabah yang tidak dijelaskan apa wabahnya. Dalam sumber yang saya cari, kemungkinan besar mungkin adalah wabah kolera atau cacar ya. Kita tidak pernah tahu, tapi ada dua bencana ketika yang pertama bencana kelaparan dan ada bencana wabah, tapi wabahnya apa tidak dijelaskan di sini. Mungkin kolera atau cacar ya. Jadi selain dua bencana tadi, ada bencana kelaparan dan wabah, ada juga bencana yang lain yang terjadi tahun 1672. Pada tahun 1672 itu terjadi letusan Gunung Merapi di Jogja ya. Kita sering tahu letusan Gunung Merapi itu kan hampir beberapa tahun sekali meletus ya. Dan letusan Gunung Merapi tahun 1672 ini cukup hebat. Selain itu ada beberapa gempa bumi dan ada hujan yang tidak turun pada musimnya. Jadi hujan yang tidak turun pada musimnya inilah yang mungkin menyebabkan bencana kelaparan yang terjadi sebelumnya ya. Oleh karena itu, kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan ini tentu saja sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan penduduk di Jawa pada umumnya ya. Ada bencana, ada wabah dan sebagainya, itu turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk, sehingga sebelum tahun 1700-an itu pertumbuhan penduduk relatif sangat cukup lambat dibandingkan dengan zaman sekarang. Kembali lagi membahas mengenai benteng VOC, tapi ini bukan di zaman Sultan Agung, ini di zamannya lebih modern, tahun 1733, tahun 1795. Ini juga terjadi wabah lagi, tapi wabahnya bukan cacar dan bukan kolera, ada wabah yang lainnya, yaitu wabah malaria. Jadi seperti yang saya katakan tadi, benteng VOC itu nyaris di sekelilingnya itu ada semacam kayak parit yang menghalangi pasukan musuh untuk masuk ke dalam benteng tersebut. Adanya parit ini ternyata sangat merugikan bagi VOC sendiri dalam hal mengenai wabah, terutama wabah malaria. Karena apa? Karena parit itu nanti akan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk yang membawa penyakit malaria, yaitu nyamuk Anopheles ya. Berdasarkan catatan, karena wabah malaria ini yang kemudian menjadi sangat mengerikan itu, 85.000 tentara dan pegawai VOC itu meninggal dunia. Bahkan tidak tanggung-tanggung gubernur jenderalnya VOC, pemimpin tertinggi VOC di wilayah Hindia atau wilayah Indonesia pada saat itu, yang namanya adalah Dirk van Cloon, itu meninggal dunia
karena wabah malaria ini ya. Jadi pada tahun 1733 sampai 1795 juga ada wabah yang sangat mengerikan, yaitu wabah malaria. Beralih ke zaman yang lebih modern lagi, tahun 1800-an ya. Tahun 1800-an ini adalah peralihan zaman karena apa? Tahun 1799 VOC bangkrut ya, dan kemudian kekuasaan di Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada Belanda, sehingga yang menguasai kita ini bukan VOC lagi tapi pemerintah Belanda secara langsung. Apa bedanya? VOC itu adalah perusahaan dagang, sedangkan Belanda itu adalah sebuah negara. Jadi sebelum 1800 itu sebenarnya kita hanya dikuasai oleh kongsi dagang saja. Tapi sejak tahun 1800 kita dikuasai langsung oleh pemerintahan Belanda. Pada tahun 1825, 1830 itu terjadi pemberontakan yang sangat besar sekali yang kita sebut sebagai Perang Jawa, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang sangat terkenal itu ya. Ini terjadi tahun 1825 sampai 1830 ya. Pada tahun 1825 sampai 1826 akhir itu pasukan Diponegoro nyaris tidak terbendung. Dia mengacaukan berbagai macam pos-pos VOC sehingga bukan VOC tapi pemerintah Belanda sehingga pemerintah Belanda bingung terhadap pergerakan dari pemberontakan Pangeran Diponegoro. Apalagi Pangeran Diponegoro ini dianggap sebagai Eru Cokro. Eru Cokro ini adalah Ratu Adil, seorang penguasa yang akan menyelamatkan masyarakat Jawa dari berbagai macam penindasan Belanda ya. Itu adalah mitologi Jawa seperti yang sering kita ketahui ya. Jadi kita menganggap Diponegoro itu sebagai seorang yang akan menyelamatkan penduduk Jawa dari penjajahan kaum kafir Belanda. Dan kemudian tahun 1827 ternyata kondisinya berbalik. Belanda mulai mempelajari bagaimana pergerakannya Pangeran Diponegoro dan pasukannya yang bergerilya itu berbeda-beda tempat, sehingga dia menyelenggarakan strategi benteng stelsel sehingga pasukan Diponegoro berhasil dibendung. Pada saat berhasil dibendung tahun 1827 ini terpaksa Pangeran Diponegoro lari ke hutan-hutan dan bergerilya untuk semakin giat untuk melawan pemerintahan Belanda. Nah, pada saat bergerilya ini ternyata selain lawan utamanya yaitu adalah tentara-tentara Belanda, tapi lawan utama dari Diponegoro itu adalah penyakit-penyakit ya, wabah-wabah yang ternyata juga menyerang pasukan-pasukannya sendiri. Ada wabah apa saja ketika itu? Jadi berdasarkan sumber yang saya dapat, pasukan Diponegoro itu sudah terjepit dari Belanda, tentara Belanda, dia ada di hutan-hutan dan kemudian terserang wabah kolera, wabah disentri, wabah malaria, dan mungkin ada beberapa macam penyakit lainnya, sehingga pasukannya banyak yang gugur, banyak yang meninggal dunia sebelum berperang karena wabah tersebut ya. Mungkin juga hal ini yang menyebabkan salah satu pimpinan dari pemberontakan Diponegoro yaitu Kiai Mojo menyerah. Dan kemudian salah satu pemimpin karismatik dari pemberontakan Diponegoro itu yaitu ada Sentet Alibasa itu juga menyerah. Mungkin karena munculnya wabah-wabah yang sangat mengerikan tadi dan mereka tidak kuat sehingga menyerah kepada Belanda. Di akhir perang Diponegoro tidak punya pilihan lain selain berunding dengan VOC, dan ketika berunding dia ditangkap oleh Belanda seperti yang ada di lukisan yang sangat terkenal itu ya. Setelah ditangkap oleh Belanda, Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado dan kemudian dibuang lagi sampai dia meninggal dunia. Di akhir perang, ternyata yang meninggal dunia sangat banyak sekali karena Perang Jawa ini. Di pihak Belanda, baik pasukan Belanda asli ataupun pasukan Belanda yang orang Indonesia. Jadi pasukan Belanda itu ada dua jenis ya. Ada pasukan Belanda asli, pasukan Eropa, dan pasukannya orang Indonesia sendiri. Jadi orang Indonesia yang dibayar oleh orang Belanda untuk perang dengan orang Indonesia sendiri. Pada saat itu konsep Indonesia masih belum ada memang. Jadi mereka ya sah saja untuk membeli penduduk pribumi dijadikan sebagai pasukan mereka ya. Pasukan Belanda meninggal 17.000, baik karena perang ataupun wabah. Pasukan Jawa meninggal 200.000, sangat banyak sekali. Bahkan separuh penduduk Jogja itu dikatakan berkurang ya. Jadi separuh penduduk Jogja berkurang karena terjadi perang tersebut, entah karena meninggal karena wabah ataupun karena perang. Yang jelas pada tahun-tahun tersebut juga terjadi wabah yang sangat hebat sekali, yaitu wabah kolera lagi, disentri, malaria, dan bahkan ada beberapa yang terkena cacar. Barulah setelah perang Diponegoro berakhir, kondisi di Indonesia mulai stabil. Perang-perang mulai di Jawa ya, khususnya di Jawa khususnya ini mulai stabil. Perang-perang jarang lagi dilaksanakan. Sultan-sultan sudah jarang yang memberontak ke Belanda.
kondisi lebih aman, lebih stabil, kekuasaan Belanda lebih mencengkeram lagi di Jawa, dan mereka menerapkan suatu kebijakan yang sangat menyiksa penduduk Jawa pada masa itu, yaitu kebijakan kultur stelsel atau tanam paksa ya, yang ini sebabnya nanti dampaknya nanti akan sangat mengerikan sekali untuk penduduk Jawa. Walaupun seperti itu, ternyata pertumbuhan penduduk Jawa ini lebih pesat daripada masa-masa sebelumnya. Sebagai contoh ya, pada tahun 1830 penduduk Jawa itu jumlahnya 7 juta. Itu ketika terjadi kebijakan kultur stelsel untuk pertama kali yang dicetuskan oleh Van Bosch itu. Kultur stelsel itu sangat merugikan sekali bagi masyarakat ya. Karena masyarakat diperas, tanahnya disuruh untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di Eropa seperti kopi, teh, tebu, nila, dan sebagainya, yang kemudian hasilnya diserahkan kepada bupati menyerahkan kepada Belanda, dan Belanda menjualnya lagi di Eropa atau di pasaran lain yang itu laku mahal ya. Dan penduduk pribumi, apa ruginya? Mereka tidak punya kesempatan untuk menanam tanaman-tanaman yang secara tradisional mereka tanam, yaitu padi. Sehingga kita tahu kalau padi tidak ditanam, maka dampaknya adalah bencana kelaparan. Walaupun seperti itu, masyarakat masih bisa menanggulanginya dengan cara menanam singkong, jagung, dan sebagainya untuk menanggulangi bencana kelaparan tersebut. Faktanya, 1830 penduduk Indonesia jumlahnya 7 juta. Tapi 1850 itu meningkat 9,5 juta. Jadi ada peningkatan selama 20 tahun sebanyak 1,5 juta. Sangat sedikit sekali untuk zaman sekarang, tapi mungkin cukup banyak pada waktu itu ya. Tahun 1870 meningkat lagi menjadi 16,2 juta, jadi meningkat banyak sekali, 20 tahun, hampir 2 kali lipatnya sejak 1850. Tahun 1890, 20 tahun dari 1870 meningkat lagi 23 juta orang. Jadi 1890 di penghujung akhir abad, mau masuk ke 1900, penduduknya 23 juta orang, dan ini jumlah yang cukup besar pada saat itu. Tandanya apa? Mungkin karena perang itu sudah mulai jarang dilakukan, sehingga wabah mulai teratasi. Terus kemudian penelitian-penelitian mulai bisa digalakkan karena waktunya lebih bisa digunakan untuk penelitian daripada untuk perang, lebih bisa dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat ekonomis, hal-hal yang bersifat kesejahteraan dan sebagainya. Sehingga orang-orang Eropa ataupun orang-orang Jawa, walaupun ketika itu masih di bawah Eropa, tapi dengan kondisi yang lebih stabil itu, faktanya bisa meningkatkan jumlah penduduk di Pulau Jawa secara lumayan drastis daripada masa-masa yang sebelumnya. Berdasarkan sejarah yang telah kita pelajari ini, semoga kita bisa belajar mengenai bagaimana perkembangan wabah yang terjadi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dan kita bisa lebih hati-hati lagi. Dan faktanya kita tidak kebal, kita bukan bangsa yang kebal, kita bukan bangsa yang penuh dengan mitos seperti yang dikatakan oleh orang tua, bahwa orang Jawa ini kalau terkena wabah ya cukup disuwuk ya, itu sudah biasa sembuh. Tidak seperti itu. Bangsa kita juga banyak sekali yang meninggal karena wabah. Kita bayangkan saja di Banten 1/3 orang meninggal, di Jawa Tengah 2/3 orang meninggal karena wabah pada tahun 1700-an itu ya, 1600-an 1700-an itu karena wabah. Berarti bangsa kita tidak kebal. Jadi jangan pernah menyepelekan wabah apapun, termasuk wabah corona ya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita perbuat? Sekali lagi, ikuti apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, tetap di rumah, sering-sering cuci tangan ya, dan ikuti seluruh anjuran yang telah diberikan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua terhindar dari wabah. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.